لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah ini di penghujung qiraah kitab kita. Mudah-mudahan tidak lama lagi insyaallah kita khatam dari kitab ini. Kita sampai di halaman 121 di penghujung kunjungan wafaqanallah subhanahu wa ta'ala. Di penghujung kunjungan, setelah kita puas mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah, jihad dan perjuangan beliau yang mengesankan, perlu diketahui pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak yang wajib ditunaikan untuknya supaya dapat menyempurnakan kebaikan yang kita peroleh dan dapat berjalan di atas jalan yang benar dengan baik. Di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib ditunaikan oleh umatnya adalah beriman secara jujur kepadanya yang terrealisasi dalam ucapan dan perbuatan, membenarkan seluruh ajaran yang dibawanya, wajib menaatinya dan tidak mendurhakai perintah-perintahnya, wajib berhukum kepadanya dan menerima dengan lapang segala keputusannya, menempatkan beliau sesuai dengan kedudukannya tanpa sikap berlebih-lebihan dan memandang remeh, selalu mengikuti beliau serta menjadikannya sebagai teladan dan anutan dalam segala perkara, lebih mencintai beliau daripada mencintai keluarga, harta, anak dan seluruh manusia, menghormati dan memuliakan beliau, menolong agama yang beliau bawa dan membela sunnah beliau serta menghidupkan sunnah itu di tengah-tengah umat manusia, mencintai sahabat-sahabat beliau yang mulia serta senantiasa mendoakan kebaikan bagi mereka, membela kehormatan mereka serta menelaah peri kehidupan mereka. Termasuk bentuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak-banyak bersalawat untuk beliau. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi an-nafkhatu wa fihi as-sa'qah fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Faqala rajulun ya Rasulullah kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad hurimta ya'ni bulita. Qal Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya hari Jumat merupakan hari yang paling utama bagi kalian. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan, pada hari itu pula akan ditiup sangkakala, dan pada hari itu pula semua makhluk akan mati setelah sangkakala ditiup. Maka perbanyaklah mengucapkan salawat untukku pada hari itu, karena salawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami dapat diperlihatkan kepadamu sementara kamu sudah hancur di dalam tanah? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini setelah alhamdulillah kita puas menyimak di sini hadis-hadis Rasul di kitab ini sampai 120 halaman. Alhamdulillah kita baca bahwasanya kita tahu Rasulullah SAW memiliki hak yang wajib ditunaikan dan kita harus menyempurnakan kebaikan yang kita peroleh dengan berjalan di atas jalan yang benar. Apakah pertanyaan untuk kita, apakah sahih kita beriman secara jujur kepada Rasulullah SAW, dan apakah iman tersebut realisir dalam ucapan dan perbuatan kita? Apakah benar kita membenarkan semua ajaran yang beliau bawa? Kemudian apakah memang dalam kehidupan kita berhukum kepada apa yang Rasulullah SAW bawa dari risalah, dan apakah kita menerima dengan lapang segala keputusan dan segala
hukum-hukum yang dibawa oleh Rasul, atau ternyata kita masih kurang sreg dengan beberapa masalah hukum yang dibawa oleh Rasul. Itu pertanyaan-pertanyaan untuk kita. Dan juga menjadikan beliau teladan dan anutan dalam segala perkara. Ketika disebut segala perkara berarti mencakup di apapun bidang perekonomian, keluarga, sosial terhadap masyarakat dan seterusnya. Lebih mencintai beliau daripada mencintai keluarga sendiri, daripada mencintai harta sendiri, anak sendiri dan seluruh manusia. Ya, dan kita menghormati dan memuliakan beliau. Dan juga yang sekarang ini sangat penting untuk kaum muslimin adalah menolong agama yang beliau bawa. Banyak cara untuk menolong agama yang beliau bawa. Jika misalnya kita dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama yang bermanfaat dan memiliki kemampuan misalnya mengajar, maka tolonglah agama Allah taala dengan cara banyak menyampaikannya kepada kaum muslimin. Kalau misalnya Allah taala merizkikan kepada kita tidak dari segi ilmu tetapi dari segi harta, maka tolonglah agama Allah taala dengan harta yang Allah rizkikan kepada kita. Kalau misalnya memang kita tidak punya ilmu, tidak punya harta, tetapi kita masih punya kekuatan, jasa dan semacamnya, maka ada selalu cara untuk menolong agama yang Allah taala berikan kepada kita. Tapi masalahnya mungkin ghirah dan juga semangat kita untuk menolong agama Allah ini yang mungkin masih terlalu minim. Padahal sebenarnya menolong agama Allah itu bukan hanya tugas para da'i, melainkan tugas orang-orang yang memiliki kekuatan harta misalnya, atau siapapun dari muslim bisa berkontribusi untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong dia, sehingga dia tidak perlu gusar tentang apapun nanti, melainkan yang perlu dia pikirkan adalah bagaimana dia menjalankan Nasruddin ini, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga membela sunnah Rasulullah SAW serta menghidupkannya di tengah-tengah umat manusia. Dan membela sunnah juga menghidupkan sunnah ini, kita tahu bersama-sama bahwasanya hal ini adalah hal yang juga tidak mudah, sehingga pasti ada ancaman, intimidasi, pertentangan, pengusiran dan seterusnya. Oleh karena itu Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu yang mati dalam keadaan Islam, dalam agama Nasraninya, itu ketika melihat Nabi Muhammad SAW, beliau radhiyallahu anhu sudah mengatakan, kamu nanti akan diusir dari tanah kelahiranmu. Maka Nabi SAW pun bertanya kepadanya, awahum mukhrijiyah, atau apakah mereka akan mengusirku benar-benar? Maka kata Waraqah bin Naufal mengatakan begini, tidaklah manusia atau dai yang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali pasti akan diusir. Karena apa? Membela sunnah, membela agama Allah taala dan menolong agamanya. Oleh karena itu sebenarnya sekarang fitnah yang terjadi, ada beberapa dai yang memang berusaha menolong membela agama Allah taala, kemudian ternyata di setiap masjid yang dia kunjungi untuk kajian-kajian tabligh akbar selalu lancar. Ini mungkin secara zahir adalah karamah, tapi bisa jadi ini fitnah, dan juga bisa jadi ternyata di balik itu ada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga melancarkan kajian-kajian tersebut, berkepentingan untuk kelompoknya mereka ada. Ya, jadi sekarang yang juga boleh kita tahu bahwasanya untuk kajian sendiri yang besar-besar itu pun bisa ada konspirasi di balik itu semua untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan tanah ini, yang mana yang mengurus kepentingan atau merencanakan dan berkonspirasi itu ternyata bukan orang pengajian, tetapi orang dari tidak kita sebutkan, tetapi ini semua ada pendalangannya.
Jadi hanya beberapa orang yang bisa membaca seperti ini. Nah, jadi menolong agama Allah kalau misalnya terjadi kelancaran, itu yang dipertanyakan. Tapi kalau terjadi pengusiran, maka itulah sesuatu yang kelaziman gitu. Kalau memang benar menolong agama Allah. Tapi kalau ternyata di sana sini lancar, itu takutnya kita sedang dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Sebagaimana yang ada sekarang ini di beberapa kajian, terutama yang berbicara tentang stabilitas keamanan negeri. Jadi kita harus hati-hati juga. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Ta'ala, fitnah-fitnah di mahya dan mamat, fitnah-fitnah di kehidupan dan kematian, fitnah di kehidupan, fitnah harta, wanita, pemuritas, dan seterusnya. Fitnah di kematian, fitnah kubur, yaitu pertanyaan-pertanyaan di kubur terhadap kita. Siapapun dari kita, awam atau alim, da'i atau jahil, maka semua akan ditanya oleh Allah, oleh malaikat utusan Allah Ta'ala nanti, dengan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan ringkasan dari qalbu dan amalan kita selama di dunia. Ya. Baik, kemudian juga tentang selawat disinggung di sini. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Bahwasanya Allah pun berselawat pada Nabi, malaikat pun berselawat pada Nabi. Maka wahai orang-orang beriman, kenapa orang-orang beriman banyak yang tidak berselawat atas Nabi kecuali dalam momentum yang ramai saja? Maka ini kesalahan. Jadi Allah Ta'ala berselawat atas Nabi, Allah Ta'ala sebagai Khaliq berselawat atas Nabi, maka kita tentunya juga harusnya sering berselawat. Dan lebih-lebih di hari Jumat, yang merupakan hari yang paling utama bagi kita kaum muslimin. Ya, bagi kita kaum muslimin. Kita lanjutkan sebagai seorang sebagai seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh berlaku bakhil menunaikan hak beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Seorang yang bakhil itu ialah orang yang disebutkan namaku di hadapannya namun dia tidak bersalawat untukku. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yazkurullaha fihi wa lam yusallu 'ala nabiyihim illa kana 'alaihim tirah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah suatu kaum duduk di dalam sebuah majelis lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat untuk nabi mereka, melainkan itu menjadi kekurangan atas mereka. Apabila Allah berkehendak, maka akan menyiksa mereka, dan apabila Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Tentang selawat di sini, karena al-bakhil, orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya namun dia tidak berselawat untukku. Kalau disebut Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bahkan tidaklah suatu kaum duduk di dalam sebuah majelis. Majelis di sini enggak mesti majelis ilmu seperti ini. Tetapi majelis yaitu ngobrol-ngobrol biasa, lantas tidak berzikir kepada Allah, tidak menyebutkan insyaallah, tidak menyebutkan alhamdulillah, tidak menyebutkan subhanallah atau masyaallah dan lainnya. Kemudian tidak ada selawat untuk Nabi. Melainkan itu majelis tersebut akan menjadi kekurangan atas mereka. Bisa saja syaitan kemudian mengumpul. Karena apa? Karena kita tidak berzikir di percakapan kita. Itu akan menjadi kekurangan. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksa mereka. Na'udzubillah. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dosa mereka. Iya. Jadi ini masalah selawat aja, itu masalah yang tidak ringan. Ya, dan juga pahalanya juga tidak ringan. Ya, karena permasalahannya tidak ringan, maka pahala selawat tidak ringan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Derajat satu selawat 10. Maka kalau kita memperbanyak selawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin meninggikan derajat kita insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan nanti setelah ini perpisahan ya.